Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita datang ke hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Bukan karena kuat hebat kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari kita boleh melihat, menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang heran dan ajaib selalu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di gereja maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban. Penghibur kami ya Tuhan, Engkau pelindung dalam hidup kami. Berharap kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Tiada yang Haleluya. seperti Terima kasih Tuhan. setiap hari. Haleluya, haleluya. Ku Setiap hari kami memuji keajaiban kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, tiada janji yang manis seperti yang ada padamu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat Tuhan, menghampiri Engkau dengan sepenuh hati, kami beroleh kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Kami beroleh kesukaan dari Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan memuat segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Allah yang sangat mengasihi hidup kita, kepada Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita, Allah yang masih memberikan kesempatan kita masih ada lagi sampai saat ini, bukan karena kuat hebat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, baik kami yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya kehadiran-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
kuasa-Mu sanggup bekerja atas kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang besar ya Tuhan. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang penuh kuasa. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Kau hebat atas kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan kembali pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada satupun yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Keajaiban kasih-Mu, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Benar Tuhan, tiada janji seperti ada yang padamu ya Tuhan. Dan janji-Mu Engkau buktikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Dan kembali saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami kepada Tuhan. Sembah kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau mengurapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan memenuhi hidup kami. Penuhkan kami dengan sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru boleh kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan mulaikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin agar kita pun selalu menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang hari-hari ini sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara yang ada. Apakah sedang mengalami kesulitan atau apapun, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Selalu ada Tuhan yang ada bersama dengan kita, dan selalu akan ada pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin kita tetap terus berharap kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan selalu menaikkan pujian syukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Amin, haleluya. Puji Tuhan, rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu penuhkan kita dengan sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dapat saksikan kuasanya, anugerah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, anugerah badai yang bergelora.
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Terima kasih Tuhan. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sukacita dari Engkau itulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Oh haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
takkan pernah berubah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu Tuhan, tak lebih dariku. Ku mau selalu bersyukur, kau cinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan yang manis bagi kita. Walau bumi bergoncang, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Nanti Saudara Michael bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kehadirat-Mu Tuhan pada saat pagi hari Tuhan. Pujian, penyembahan kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kepadamu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan kami Bapa. Berkati setiap apapun menjadi pekerjaan kami Tuhan. Kau balas berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu Bapa. Sehingga persembahan ini Tuhan boleh kami pakai guna hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan satu sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang selalu Engkau beri bagi kami Tuhan. Haleluya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan kita. Bahwa hati yang senang, perasaan yang senang hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Dunia tidak mampu memberikan kesukaan seperti ini. Tidak mampu memberikan kesukaan seperti yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena betapa berharganya kita di pemandangan Tuhan. Hari lepas hari boleh kita lihat kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa ada sampai saat ini, masih bergerak, masih bernafas. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kerinduan kita mau terus jalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Bersama kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi yang pasti kekuatan dari Tuhan itu selalu ada tersedia bagi kita, memampukan kita melewati, melalui masa-masa yang sulit. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan.
Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu menjamin hidup kami akan selalu baik-baik saja ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, ada jaminan yang Kau sediakan, ada jaminan yang Kau beri bagi kami Tuhan, ada ketenangan bagi jiwa kami Tuhan, ada penghiburan dari Roh Kudus-Mu, bahkan ada kekuatan yang baru yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama-Nya. Lagi kita naikkan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, benar Tuhan. Bersama Engkau kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Jangan terbang tinggi. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. biar bumi bergoncang Dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Kan terbang tinggi Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi
sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Inilah doa kami kepadamu Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau melihat, Engkau mengetahui keadaan kami hari-hari ini Bapa. Sebagaimana pujian berkata, biar bumi bergoncang, badai menerpa kehidupan kami. Apa yang dialami oleh bangsa kami, oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan, Engkau tahu ya Bapa. Tetapi kami percaya akan sabda firman-Mu. Engkau berkata bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan oleh Engkau Tuhan. Engkau yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami. Minyak dan anggur berbicara tentang kami orang-orang percaya yang tidak akan ditinggalkan, yang tidak akan dibiarkan oleh Engkau. Tetapi Engkau akan terus bersama dengan kami sampai kepada kesudahan zaman ini. Dan kami pegang janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, melangkah di dalam jalan-Mu, melangkah di dalam janji-Mu, untuk kami menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk kami menikmati pohon kehidupan itu dalam kehidupan kami. Sampai pada akhirnya Bapa, Engkau mendapati iman kami sempurna di dalam Engkau. Dan Engkau memanggil kami, sabaslah hai hamba-hambaku dan yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu, firman-Mu itu untuk kami Bapa. Baik kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah Bapa, kami umat-umat-Mu, kami semua diberkati oleh Engkau. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu Bapa di surga lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat pagi siang yang berbahagia ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bahwasannya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun mungkin hari-hari ini kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama jemaat Tuhan yang ada untuk kita beribadah, tetapi saya percaya baik di tempat ini, di rumah, Allah hadir, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya bahwa ketika Allah hadir, maka berkat-berkat Tuhan pun juga ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara, di tempat ini maupun di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, kita melihat bagaimana firman Tuhan menubuatkan bahwa keadaan yang kita akan hadapi hari-hari ini bukanlah satu keadaan yang semakin baik. Walaupun kita mungkin melihat di tayangan-tayangan televisi bagaimana perkembangan teknologi yang ada, kita mengharapkan ada sesuatu perubahan demi perubahan yang baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Dan kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang sedang dihadapi, dialami oleh seluruh dunia, oleh bangsa-bangsa, bahkan oleh bangsa Indonesia yang ada. Tetapi kita percaya Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada banyak orang yang ketakutan dalam hidup. Ada kedua ketakutan yang timbul hari-hari. Yang pertama, takut corona. Bahkan kita mendengarkan ada banyak istilah-istilah yang tadinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi karena corona ini terbalik jadinya. Bersatu kita mati, berpisah kita selamat. Dan ada banyak hal yang kita lihat hari-hari ini terbalik keadaannya. Timbul ketakutan dalam diri manusia. Takut akan corona. Takut akan virus COVID-19. Nah, ketakutan yang kedua Bapak Ibu adalah takut tidak punya uang. Ada banyak orang yang ketakutan. Karena kita lihat hari-hari ini situasi keadaan ekonomi yang semakin menurun keadaannya. Semakin memburuk keadaannya. Dan ada banyak orang yang mulai ketakutan dalam hidup. Takut gak punya uang. Bahkan kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu viral di media sosial tentang seorang driver Gojek yang memviralkan ada satu video di sana. Bagaimana menceritakan bahkan ditayangkan di ILC. Kalau Bapak Ibu yang suka menonton ILC, ditayangkan di sana. Bagaimana keluhan daripada para driver Gojek. Mereka berkata bahwa di rumah kami ada yang menunggu. Anak istri kami menunggu. Kalau kami nggak bekerja, kami nggak punya uang. Saya nggak bisa memberi makan anak dan istri saya. Dan inilah ketakutan yang kedua yang timbul hari-hari ini. Dan firman Tuhan jelas sudah menubuatkan tentang keadaan akhir zaman, dikatakan bahwa keadaan tidak akan semakin membaik. Keadaan akan semakin sukar, akan semakin memburuk. Tetapi sebagaimana tadi di dalam doa saya sudah sempat sentil Bapak Ibu di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini berbicara tentang keenam materai pertama yang dibuka. Nah, di dalam ayat yang ke-5 itu kita melihat materai ketiga yang dibuka. Jadi sebelum kedatangan anak manusia kali yang kedua ada pembukaan materai. Nah, di dalam materai yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sini, baca ayat 5 saja Bapak Ibu, dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini berbicara tentang kesulitan, kesukaran yang terjadi hari-hari ini, yang sedang melanda dunia ini. Sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Tetapi
di bagian yang terakhir kita melihat ada satu janji Tuhan, dikatakan tentang minyak dan anggur. Nah, minyak dan anggur ini tidak berbicara secara hurufiah tentang minyak dan anggur perjamuan kudus. Tetapi minyak dan anggur ini Bapak Ibu berbicara tentang gambaran gereja Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Nah, gereja Tuhan digambarkan dikatakan seperti minyak dan anggur. Digambarkan sebagai minyak dan anggur. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa gereja Tuhan minyak dan anggur di dalam ayat yang terakhir, tetapi janganlah rusakkan. Artinya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup setia kepada Tuhan, yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Walaupun keadaan situasi semakin memburuk hari-hari ini, mencekam, menakutkan hari-hari ini, tetapi janji firman Allah dikatakan, saya dan saudara tidak akan ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah. Dan kita akan melihat Bapak Ibu di ayat-ayat selanjutnya bagaimana janji Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menjalani, menghidupi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini. Bahkan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam Amsal, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9, ada banyak ayat Bapak Ibu pada pagi hari ini, Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Dan kalau ada yang mau mencatat, silakan Bapak Ibu. Di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Salomo Bapak Ibu di dalam kitab Amsal ini dia menuliskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, kalau kita mundur, di sana dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kita melihat di dalam ayat ini Bapak Ibu, orientasi hidup Salomo. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit pengorbanan. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat ketiga ini, kita melihat orientasi hidup Salomo adalah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Salomo belum memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan, sama seperti Daud ayahnya. Sebagaimana Daud mengenal Allah secara pribadi. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Salomo belum memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Di dalam ayat ini dia menunjukkan kasihnya dalam ayat ini kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya hanya.
Jadi kita melihat bagaimana di dalam ayat-ayat ini Salomo dia melakukan ketetapan-ketetapan yang diajarkan ayahnya untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi secara pribadi dia belum ada pengenalan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sampai akhirnya di ayat-ayat yang selanjutnya kita melihat bagaimana Salomo dia dalam satu mimpinya Allah bertanya kepada Salomo dan akan mengabulkan permintaan daripada Salomo. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu kita melihat Salomo dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dia bisa meminta yang lain Bapak Ibu. Kekayaan, kehormatan, kejayaan, kemuliaan. Bagaimana minta agar musuh-musuhnya disingkirkan oleh Tuhan. Tetapi Salomo dia tidak minta itu. Dia minta hikmat yang daripada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa dia sedang memimpin satu bangsa yang besar. Bukan masalah yang gampang, masalah yang sepele Bapak Ibu. Tetapi ini ada satu perkara besar, ada satu tingkat kesulitan yang lebih besar lagi. Yang harus dialami oleh Salomo secara pribadi dalam hidupnya sebagai seorang raja dan hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Karena itu Salomo meminta hikmat bagaimana dia bisa mengadili perkara daripada bangsa Israel. Dan ketika Salomo dia meminta hikmat yang daripada Tuhan, Allah menilai bahwa apa yang diminta oleh Salomo itu adalah baik. Mungkin kalau saudara dan saya dikasih pilihan Bapak Ibu, apa yang kita pilih hari ini? Hikmat atau kekayaan? Ada banyak orang mungkin berkata, saya pilih kekayaan. Saya capek hidup susah, saya capek hidup miskin, saya capek hidup melarat. Tetapi bukan itu yang diminta oleh Salomo. Dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, bukan hanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan pun Tuhan berikan kepada Salomo. Sampai akhirnya ada satu ketika ada dua orang wanita, dua orang perempuan Bapak Ibu menghadap kepada Salomo. Masing-masing mengklaim bahwa bayi laki-laki yang mereka adalah anak mereka. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, Salomo berkata kepada kedua perempuan ini, supaya adil, belalah bayi ini setengah buat kamu, setengah buat kamu. Adil kan? Tetapi bukan itu maksud daripada Salomo. Dan di akhirnya, Salomo akhirnya mengetahui mana ibu asli daripada bayi ini dan mana ibu yang palsu. Ibu yang asli berkata kepada Raja Salomo pada waktu itu, Tuanku Raja, baiklah bayi ini diberikan kepada perempuan yang satu lagi, supaya dia tetap hidup. Dan perempuan yang satu berkata, oh bagus Tuanku Raja, belah aja dua bayi ini, satu buat dia, satu buat saya, adil gitu kan. Dan di situ raja mengetahui mana ibu kandung, mana ibu asli daripada bayi itu. Dan dia berkata, serahkanlah kepada wanita ini, karena dialah ibu kandung daripada bayi ini. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, bangsa Israel mereka terheran-heran, mereka takjub, mereka takut akan Tuhan karena mereka melihat bahwa hikmat yang diberikan kepada Salomo bukanlah hikmat yang biasa, tetapi hikmat yang datangnya daripada Tuhan, berasal daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu juga meminta hikmat dan petunjuk daripada Tuhan. Karena hikmat Allah membawa kita kepada kehidupan yang kekal, membawa kita kepada kesuksesan, membawa kita kepada keberhasilan.
Tetapi tujuan kita yang sesungguhnya adalah pohon kehidupan itu. Di dalam Amsal yang kedua, di dalam Amsal pasal yang kedua, kita akan melihat firman Tuhan. Di dalam judul yang diberikan oleh Lai dikatakan bahwa faedah daripada menuntut hikmat. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Ini kalau Bapak Ibu bandingkan juga di dalam Mazmur pasal yang ke 119 ayat yang ke-11. Di mana Raja Daud dia berkata bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk kita menemukan hikmat itu dalam hidupan kita, kuncinya adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka engkau akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi dikatakan di sini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Di sini dikatakan bagaimana berbicara tentang hikmat. Dikatakan bahwa jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahmu dalam hatiku dan menyendengkan, dikatakan sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, dan jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, jika kita sungguh-sungguh menggiri Tuhan dalam hidup kita, di dalam ayat ini Bapak Ibu, maka dikatakan engkau, saya dan saudara akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Hikmat akan membawa saya dan saudara kepada jalan yang benar. Hikmat akan menuntun, membimbing saya dan saudara dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia akan terus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau di bagian yang lain dalam Amsal ini dikatakan bahwa hikmat ada sebelum dunia ini ada. Dan hikmat berbicara Allah sendiri, Bapak Ibu. Salomo sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dia melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikuti ketetapan yang diajarkan Daud ayahnya. Itu adalah baik, Bapak. Dan dasar yang diletakkan oleh Daud kepada Salomo, itulah yang membawa Salomo mengenal Allah secara pribadi dalam hidupnya. Yang membawa Salomo untuk dia hidup di dalam takut akan Allah. Membawa
kepada keberhasilan, keberuntungan dalam setiap perjalanan hidup Salomo. Dan kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita loncat di dalam ayat yang ke-16, dikatakan supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercela yang akan tetap hidup tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Nah, di dalam ayat 16 ini Bapak Ibu kita melihat dikatakan di sini supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal selanjutnya itu disebutkan beberapa kali tentang perempuan jalang ini. Nah, perempuan jalang ini Bapak Ibu berbicara tentang setan, berbicara tentang iblis. Di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca merenungkan tentang kitab Salomo ini, kitab Amsal Salomo ini, Amsal yang dituliskan oleh Salomo ini, firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang melacurkan dirinya kepada perempuan jalang ini dikatakan sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Kita melihat bagaimana akhir daripada kehidupan daripada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang melacurkan hidup dengan berzina, dengan dikatakan pelacur ini dengan perempuan jalang ini berzina dengan dosa, berzina dengan iblis dikatakan. Yang kompromi dalam hidupnya. Akhir kehidupannya dikatakan di sini bahwa rumahnya hilang ditenggelam di dalam maut, jalanannya menuju kepada arwah-arwah. Dan dikatakan di sini dikatakan bahwa segala orang yang datang kepada dia tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Jadi perempuan yang dimaksudkan di dalam Amsal Salomo ini Bapak Ibu berbicara tentang setan, berbicara tentang iblis. Berbicara tentang bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kalau mereka tidak berjalan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak berpegang teguh kepada ketetapan Allah, tidak memelihara hidup, tidak takut akan Tuhan dalam hidupnya, tetapi melacurkan dirinya dikatakan dengan berzina, dengan dosa Bapak Ibu, hidupnya akan menuju kepada kebinasan, hidupnya akan menuju kepada maut. Dia tidak akan finishing well, dia tidak akan mengakhiri pertandingan iman yang baik dalam hidup. Kita melihat bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat penguburan mungkin ada orang Kristen yang mati. Walaupun mungkin matinya Bapak Ibu, pada saat dia dikuburkan,
dibuat ibadah yang meriah mungkin. Di dalam petinya dimasukkan Alkitab. Padahal Bapak Ibu, orang yang meninggal ini dia buta huruf, gak bisa baca. Ada lagi Bapak Ibu, yang memang selama hidupnya dia gak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba waktu dia meninggal ditaruhlah Alkitab di dalam peti. Hidup aja dia gak baca Alkitab, apalagi dia mati Bapak Ibu. Apalagi yang dia mau baca. Itu semua tidak akan membawa kepada kehidupan. Kalau kita memelihara ketetapan Allah, kita berjalan dalam takut akan Tuhan, maka engkau akan menemukan hikmat, engkau akan menemukan kehidupan, pohon kehidupan itu, engkau akan menemukan rahasia keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Bahkan engkau tidak perlu lagi takut Bapak Ibu menghadapi situasi keadaan hari-hari ini yang menakutkan, yang mencekam. Karena apa? Karena dikatakan di sini, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ada kehidupan Bapak Ibu, ada janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Mereka akan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Dan di dalam pasal yang ketiga Bapak Ibu secara cepat dikatakan di sini tentang berkat daripada hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintah. Nah di ayat ini diulangi lagi, dikatakan janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena apa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Berkat daripada hikmat, berkat daripada takut akan Tuhan dikatakan di sini, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, jangan khawatir usia saudara pendek hari-hari ini karena corona. Bukannya kita pamer Bapak Ibu, tetapi kalau saudara memiliki kasih Tuhan dalam hidup saudara, bukan hanya sekedar sosokan pamer iman saudara kepada orang banyak, tetapi saudara melandasi pelayanan saudara, melandasi perbuatan baik saudara dengan kasih Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di sini, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sebagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman daripada Yusuf, Daniel. Karena hikmat yang ada dalam mereka, roh takut akan Tuhan yang ada di hati mereka. Yusuf dia mendapat kasih daripada Potifar. Dia mendapat kasih penghargaan daripada kepala penjara. Bahkan dia mendapat kasih dan penghargaan daripada Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena dia tetap memelihara takut akan Tuhan dalam hatinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Nah di dalam ayat ini Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan itu bukan berdasarkan pengertian manusia, bukan berdasarkan hikmat manusia. Karena di dalam di dunia ini Bapak Ibu ada dua hikmat. Yang pertama hikmat Allah, yang kedua hikmat manusia.
Kalau di dalam 1 Korintus Bapak Ibu, cepat saja kita buka. Dalam 1 Korintus yang pertama ayat yang ke-25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, ayat ini berbicara tentang hikmat yang dimiliki oleh manusia, yang pandai, yang pintar, yang cerdas sekalipun. Walaupun dia seorang profesor, doktor, tetapi firman Allah katakan bahwa sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Jadi kepandaian manusia sehebat apapun seorang manusia tidak dapat menyamai dikatakan kebodohan daripada Allah. Bahkan yang lemah dari Allah dikatakan lebih kuat daripada manusia. Jadi gak ada yang bisa kita banggakan dalam dunia ini. Kepandaian, kecerdasan, kepintaran manusia Bapak Ibu. Belum tentu bisa menjamin bahwa saya dan saudara bisa tetap sehat, bisa tetap kuat. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam takut akan Tuhan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu meletakkan pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan. Dialah sumber keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan selanjutnya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat yang ke-9 dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu berbicara tentang hikmat, berbicara tentang takut akan Tuhan. Dalam dunia ini ada yang alamiah dan yang rohani. Manusia sering berpikir, logisnya kalau saya memberi, saya berkorban, saya mengembalikan milik Tuhan, saya rugi. Tetapi berbicara tentang rohani, itu berbicara tentang imajinasi kita. Saudara belum melihat Tuhan, tetapi saudara percaya bahwa Tuhan Allah ada. Mengapa Petrus dia tenggelam pada waktu dia berjalan di atas air? Karena apa? Karena dia memindahkan otak kanannya ke otak kiri. Dia bertanya dalam hatinya, kok bisa ya saya berjalan di atas air? Tiba-tiba Petrus dia tenggelam. Jadi yang rohani itu berbicara tentang imajinasi kita. Karena itu gak salah firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam rumus fisika Bapak Ibu, manusia berjalan di atas air itu gak mungkin. Tetapi dalam imajinasi kita bersama dengan Tuhan, dengan iman kita hal itu mungkin. Dia Allah yang hidup Bapak Ibu. Dia Allah yang berkuasa dan dia Allah yang luar biasa. Jadi ayat yang ke-9 ini berbicara tentang hikmat dan yang ke-10 ini berkat janji Tuhan. Saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita menjalani dan kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Gak usah khawatir, gak usah ragu akan masa depan kita Bapak Ibu. Sebab berbahagialah dalam ayat ke-13 orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi di tangan kanannya panjang umur, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Bahkan di dalam ayat selanjutnya, dikatakan ayat yang ke-17, jalannya adalah jalan menuju bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi berbahagia Bapak Ibu. Mereka yang hidup di dalam takut akan Allah. Karena apa? Yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak udah bacakan semuanya saja. Dalam ayat yang ke-23, janji Tuhan, berkat Tuhan dikatakan, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saudara akan menikmati istirahat yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara akan menikmati istirahat yang tenang dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan akan hari esok. Tidak akan ada kegentaran menghadapi situasi hari-hari ini yang terjadi. Saudara bisa tidur tenang bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu, tidurnya ngorok. Tidurnya enak Bapak Ibu, tidurnya tenang. Gak ada kekhawatiran dalam pikirannya, gak ada ketakutan dalam pikirannya, gak ada kegentaran dalam pikiran. Tetapi di dalam pikirannya Bapak Ibu, di dalam hatinya, ada firman Allah yang memberikan jaminan tentang hari esok. Bahkan selanjutnya dikatakan ayat yang terakhir, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang, karena Tuhan akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi berkat daripada hikmat, saat kita memperoleh hikmat dalam hidupan kita, kita akan memperoleh janji-janji Tuhan dalam hidupan kita. Berkat jasmani, berkat kesehatan, perlindungan Allah atas kehidupan saya dan saudara, atas keluarga saudara, atas isi rumah saudara. Bahkan dimanapun engkau berjalan dikatakan, maka di dalam ayat yang ke-23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk dengan COVID. Dan saat kita berbaring Bapak Ibu, kita bisa menikmati istirahat kita dengan Tuhan. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa tidur tenang bersama dengan Tuhan. Saat engkau bangun, engkau sudah melihat jawaban yang daripada Tuhan. Karena saat engkau tertidur Bapak Ibu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan buat saya dan saudara. Itulah bagian, itulah berkat bagi anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita, sebagaimana di dalam ayat yang ke-18, bahwa ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ada kehidupan, ada rumah Bapa yang sedang menanti saya dan saudara di surga. Karena itu Bapak Ibu, mari hari ini di tengah-tengah mungkin situasi keadaan COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, kita mau semakin mendekatkan hati kita, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan hanya memikirkan mungkin masalah kita, memikirkan keadaan kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, kita mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, sejemput para pemain musik, singers, kita maju ke depan. Kita angkat satu lagu penyembahanku, menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami kepada Bapa di surga. Kami rindu senantiasa menyembah Engkau, meninggikan, memuliakan akan Engkau Tuhan.
Ku menyembah dan ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanyalah segalanya. Ku yakin Kau hadir, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, amin, amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Nyatalah segalanya. Ku yakin Kau hadir, haleluya, amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dimanapun kami umat-umat-Mu berada Bapa di surga. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam setiap janji-Mu Bapa di surga. Engkau tolong kami umat-umat-Mu Bapa. Engkau kuatkan kami. Engkau membangun iman kami, pengharapan kami, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi dalam hidupan kami Bapa. Kami rindu Bapa di surga. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi dalam hidupan kami. Engkau mengubahkan hidupan kami. Engkau membaharui kami umat-umat-Mu Bapa di surga. Agar kami boleh mengerti akan jalan-Mu. Akan kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Bapa di surga, berkarya Roh Kudus di dalam hidupan kami. Meteraikan firman-Mu Bapa di surga. Teguhkan iman percaya kami umat-umat-Mu Bapa di surga. Bawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa hidup kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Bapa yang baik, Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu keluh kesah yang kami alami hadapi hari-hari ini Bapa di surga. Engkau tahu segala kesulitan yang sedang kami alami Bapa. Tetapi pada pagi hari ini Bapa, kami mau pegang firman-Mu Bapa. Kami mau berkata, firman-Mu berkata, Engkau beserta dengan kami. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Engkau angkat umat-umat-Mu. Tolong umat-umat-Mu. Bela umat-umat-Mu.
Berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Allah, ada kuasa Allah, ada kebangunan rohani, ada terobosan yang terjadi di dalam setiap hidupan umat-umat-Mu Bapa di surga. Dan kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, di dalam hidup kami Bapa di surga. Berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh terus dekat dengan Engkau, mencari wajah-Mu dan memandang kepada kemuliaan-Mu Bapa. Hikmat-Mu tetap ada bersama dengan kami. Takut akan Tuhan tetap kami pelihara di hati dan hidup kami Bapa. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, menikmati berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Korban persembahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan melihat pengumuman yang ada. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Ya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saya minta maaf ya kalau tadi saya seperti kasak kusuk ya. Saya buka jendela di belakang sampai mau ke firman Tuhan. Rupanya kita kan masih memang sedang coba ya, sedang mencoba alat-alat ini.
menghadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu. Amin. Sangat dalam, sangat luas, besar kasih dan cinta-Mu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Walaupun Engkau pernah bersabda bahwa karena kecemaran dan dosa umat manusia, bumi akan ditandus-tanduskan setandus-tandusnya. Kegelapan memang menaungi bumi ini, tapi terang daripada Tuhan yang dari sorga menerangi akan dunia ini, dan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Oleh karena banyak orang berdoa, banyak orang menyembah Engkau ya Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat Allah lakukan dan kerjakan menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Sebab kedaulatan Tuhan ada di surga dan ada di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kepada Engkau buat peristiwa yang sedang kami hadapi sampai pada hari ini juga. Dan kami tahu Tuhan, dunia ini memang akan lenyap, tetapi firman Tuhan saja yang akan tetap tinggal kekal. Apa yang Engkau sampaikan, apa yang Allah sabdakan, itu pasti terjadi. Dunia bisa mengelak, manusia bisa mengelak atau melawan firman Allah, tapi Engkau benar-benar Allah yang maha kuasa atas sekalian alam semesta ini. Sebab dunia ini telah diciptakan oleh kuasa Tuhan lewat firman Tuhan sendiri, dan perbuatan Allah maha dahsyat adanya. Dan kami bersyukur, bersukacita akan Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mungkin sampai saat ini mencemaskan, tapi membuat dunia tercengang ya Tuhan. Tetapi kami tahu hanya ada pada Tuhan saja tempat kami memperoleh keamanan, kedamaian dan ketenangan. Yesuslah Tuhan, jawaban atas setiap masalah yang sedang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir daripada ibadah ini, mari Engkau tolong kami, umat-umat Tuhan. Tolong bangsa kami ini Tuhan. Bahkan tolong Tuhan saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang takut akan Tuhan, yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau kiranya tetapkan dan teguhkan hati kami, karena kami tahu Tuhan adalah tempat perlindungan kami yang aman. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang maha besar dan Allah yang maha kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi seisi dunia ini. Sebab itu Bapa, biar Engkau tetap tinggal di hati kami. Inilah menjadi permohonan kami ya Tuhan.
di akhir ibadah kami seterusnya ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang tetap baik bagi kami, orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan, tetap mempercayai Engkau dan tetap menaruh pengharapan kepada Engkau dan senantiasa membawa segala keluh kesah kami kepada Tuhan. Karena di kaki Tuhan saja kami mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap mohon kepada Tuhan tuntunan Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan, bahkan hari-hari ke depannya ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi setiap mereka yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, terkapar ya Tuhan, lemah tidak berdaya, baik mereka yang di ranjang-ranjang rumah sakit, di rumah maupun mereka yang terkena Tuhan COVID-19 ya Tuhan, para dokter, suster ya Tuhan, oh Tuhan, mereka yang menjadi sukarelawan, bahkan pemerintah negara kami Republik Indonesia, pimpinan pusat maupun juga yang ada daerah-daerah termasuk DKI Jakarta. Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat marifat takut akan Tuhan di dalam menangani semua itu, mengelola akan segala sesuatu yang harus dikerjakan ya Tuhan sebagai tanggung jawab mereka masing-masing ya Tuhan. Terutama Tuhan, penanganan di dalam situasi seolah-olah bencana yang besar melanda bukan hanya negara kami Indonesia, tetapi belahan bumi ini ya Tuhan. Tapi Engkau memperingatkan karena Engkau cinta umat manusia, karena semua adalah ciptaan Tuhan, supaya kembali kepada Engkau ya Tuhan, takut akan Tuhan, menyembah sujud kepada Engkau Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, taruh selalu roh kerendahan hati bagi kami, sadar akan setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, dan kami bertobat kepada Tuhan, baik kami hamba-hamba Tuhan, baik umat-umat Tuhan, karena kami tahu kami memang manusia. Engkau maha tahu, Engkau adil dan benar jalanmu, dan Tuhan tunjukkan terus bagi kami segala jalanmu yang benar, yang tepat, yang kami harus lewati dan kami harus lakukan, kami ikuti, karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang mati bagi dunia ini, menebus segala dosa dan pelanggaran kami dan menyucikan kami jadi orang-orang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebab itu kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di tempat ini, baik kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita tetap pandang kepada Tuhan saja yang akan terus memimpin kita. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera, dan damai sejahtera-Nya itu kekal melimpah atas kita sekalian. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kembali pada kali yang kedua, kita akan mencapai tujuan kehidupan yang sempurna bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya yang kekal, di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan.